Halo Sobat Afa, kembali lagi di Bingkai Sehat, bincang informatif dan kekinian tentang kesehatan masyarakat. Saya Rara yang akan menemani teman-teman pada episode kali ini. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang topik yang lagi hangat-hangatnya banget nih teman-teman, yaitu seputar kesehatan mental. Nah, mungkin teman-teman di luar sana masih banyak nih yang berpikir kalau kesehatan mental itu merupakan hal yang dianggap remeh atau merupakan hal yang masih tabu begitu. Atau juga mungkin teman-teman masih ada yang berstigma kalau apa sih nih genset, dikit-dikit kesehatan mental lah, dikit-dikit depresi lah, atau dikit-dikit wah mental healthku terganggu nih. Nah, itu padahal berdasarkan risk assessment sendiri teman-teman, ada 16 juta lebih masyarakat Indonesia yang mengalami gejala depresi dan gangguan mental. Dan juga ada lebih dari 19 juta masyarakat di Indonesia yang mengalami depresi dan gangguan mental lainnya yang di atas 15 tahun ya teman-teman. Untuk menjawab keresahan dan juga pertanyaan teman-teman, kita sudah mendatangkan narasumber yaitu Ibu Istiana Tajudin. Ya, halo Ibu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Ibu karena sudah meluangkan waktu Ibu untuk bergabung pada podcast kami. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Cuma tadi agak bingung aja live-nya yang mana ya. Iya, tapi akhirnya ketemu. Ya. Baik. Mungkin teman-teman biar teman-teman udah tidak penasaran lagi, kita mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya teman-teman ya. Jadi mungkin Ibu bisa jelaskan terlebih dahulu nih ke Sobat Afa, sebenarnya kesehatan mental itu apa sih Bu? Iya, jadi kalau kita mengacu sama World Health Organization ya atau WHO gitu, jadi kesehatan mental itu keadaan orang yang dia tuh sejahtera secara mental sehingga dia memungkinkan seseorang supaya bisa mengatasi tekanan hidupnya, kemudian dia bisa menyadari seluruh potensinya, ya. Lalu kemudian bisa belajar dengan baik, bisa bekerja dengan baik, dia juga bisa berkontribusi dengan baik terhadap lingkungannya. Nah, itu. Jadi kondisi kesehatan mental seperti itu. Kalau kita mau mengukur gitu ya, gampang-gampangannya mengukur gimana sih caranya, ini orang sehat mental apa enggak nih gitu. Nah, itu jadi kita lihat bagaimana keberfungsiannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya kita nih, misalnya biasanya bangun pagi tuh semangat sekali gitu ya. Nah, jadi semangat sekali mau ke kampus, mau ngerjain tugas, semangat sekali gitu. Tapi misalnya di satu pagi hari gitu, maksudnya kenapa ya? Susah sekali menyeret diri dari tempat tidur. Nah, misalnya gitu ya. Nah, atau misalnya kayaknya orang-orang tuh bisa ya ketawa gitu, fun gitu, semua lucu gitu. Biasanya itu lucu juga buat kita, tapi kenapa hari ini enggak ya? Gitu. Nah, itu bukan langsung mengarah pada terus tiba-tiba saya gangguan mental gitu, enggak, tapi kesehatan mental itu punya kontinum yang sangat panjang gitu ya, dari 0 sampai 100 misalnya, itu kontinumnya itu sangat panjang dan itu gejalanya sangat bervariasi. Kita nggak bisa lompat langsung bahwa ini tiba terus misalnya ya, aduh saya nggak bisa sekali bangun gitu, saya nggak bisa bangun hari ini, saya nggak bisa bangun gitu, terus tiba-tiba kita bilang kayaknya saya depresi. Betul sekali. gitu ya. Atau misalnya ya, kita nangis tidak bisa berhenti tapi itu seharian gitu ya. Rasanya kenapa ya, kayak saya sudah berusaha melupakan gitu tapi sepertinya sulit gitu saya menahan air mata gitu. Nah, ini terus tiba-tiba kita bilang aduh kayaknya saya gangguan mood. Atau misalnya bipolar. Tadi kita ini saya nangis, terus tiba-tiba teman saya datang terus bikin saya ketawa, terus tiba-tiba saya bilang saya bipolar. Oh. It's not as simple as that, baby ya. Gitu. Jadi nggak bisa semudah itu kita kemudian menyimpulkan keadaan kesehatan mental kita gitu. Walaupun memang gejala kesehatan mental itu bisa terekspresikan dengan berbagai macam ya. Jadi misalnya bukan hanya sekedar misalnya orang yang sedih terus, atau misalnya dia kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, atau dia tidak bisa terkoneksi dengan baik dengan lingkungan gitu ya. Tetapi bisa juga misalnya orang-orang yang kemudian mulai melakukan kekerasan, ya, agresinya meningkat gitu. Nah itu juga
ciri ya bahwa there's something happen gitu. Ada sesuatu yang perlu kita perhatikan di sana gitu ya. Jadi taruhlah misalnya beberapa tahun belakangan ini kita melihat kasus bullying itu menjadi sangat meningkat gitu ya, termasuk bagaimana kasus-kasus kriminal pembunuhan termasuk yang kemudian dilakukan oleh remaja-remaja gitu. Nah ini yang kemudian biasanya ditengarai itu seperti ya nggak apa-apa, dia sehat kok, ya sehat, mungkin kelihatannya sehat, tetapi ketika seseorang mengambil keputusan seperti itu yang penuh dengan kekerasan, itu tidak sehat. Karena sekali lagi kita perlu underline bahwa menurut WHO dia harus punya kontribusi yang positif ya terhadap komunitasnya. Nah kalau dia bertingkah laku agresif gitu ya, kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya kriminal, berarti kontribusinya buruk. Oke, gitu. Jadi ketika dia buruk berarti ada sesuatu tuh dia di kesehatan mentalnya. Jadi kesehatan mental itu kontinumnya sangat panjang, mulai dari yang gejala-gejala sampai kemudian ada diagnosa tegak yang diberikan oleh ahli seperti itu, Kak. Baik Ibu. Nah jadi teman-teman juga di sini harus digarisbawahi ya bahwa self diagnosis itu atau diagnosis diri sendiri itu tidak baik teman-teman, karena itu juga bisa berpengaruh pada kesehatan mental kita, dan kesehatan mental itu perlu diagnosis lainnya supaya teman-teman bisa didiagnosa ada gangguan mental atau kesehatan mental yang lain. Jadi self diagnosis itu betul berbahaya sekali teman-teman. Jadi Ibu di sini nih teman-teman, di sini kan sobat-sobat AFA ini kan banyak sekali teman-teman dari kalangan Gen Z nih Bu. Jadi kira-kira apa sih gangguan mental atau gangguan kesehatan mental yang lain yang sering berhubungan sama Gen Z sekarang, Ibu? Iya, kalau kita lihat ya dari penelitiannya, sebenarnya kalau yang sekarang Gen Z itu banyak di depresi, kemudian kecemasan, ada bipolar, sama ADHD gitu ya. Jadi ada gangguan kesulitan untuk konsentrasi, juga kemudian ada kecenderungan untuk hiperaktif gitu. Jadi itu akhirnya saling berhubungan gitu ya, karena dia terlalu hiperaktif lalu kemudian dia menjadi sulit konsentrasi seperti itu. Tetapi ini kembali saya bilang ya bahwa ini adalah yang terdiagnosa tegak gitu. Jadi kalau yang namanya kategori gangguan. Tapi menurut kacamata saya sendiri ya sebagai psikolog yang punya concern terhadap remaja gitu. Jadi kalau saya malah melihatnya yang lebih mengkhawatirkan adalah istilahnya gejala-gejala mental yang tidak terdiagnosa yang sifatnya itu abu-abu gitu. Jadi dia bisa berfungsi dengan baik tapi agresinya meningkat gitu. Jadi ini yang kemudian biasanya kurang diperhatikan oleh lingkungan dan para profesional gitu. Malah biasanya ada yang menganggap itu biasa gitu. Jadi menganggap bahwa itu adalah tingkah laku biasa. Membuli biasa gitu ya, jadi melakukan perundungan pada orang lain itu biasa gitu. Itu kan hanya untuk melatih mental dan sebagainya gitu. Nah ini yang kemudian sebenarnya justru perlu menjadi perhatian khusus, karena kita perlu underline gitu ya bahwa salah satu gangguan yang paling sulit untuk ditelusuri itu adalah gangguan kepribadian. Jadi gangguan kepribadian ini biasanya tidak sadari ya oleh yang mengalami. Ya, biasanya yang merasa terganggu itu adalah orang-orang di sekitarnya gitu. Saya kira kita baru-baru aja viral gitu ya kasus sepasang remaja yang kemudian melakukan tindakan kriminal pembunuhan terhadap neneknya sendiri. Ya itu untuk mengambil itu harapannya mungkin ada warisan atau apa gitu ya gitu. Nah motifnya juga belum terlalu jelas seperti apa, tetapi tindakan itu kan luar biasa ya, istilahnya tingkat agresinya sangat tinggi seperti itu, karena ini masih ada hubungan keluarga kayak gitu. Jadi yang seperti ini yang mungkin tidak tidak direkam dengan baik ya, baik oleh keluarga maupun oleh dirinya sendiri gitu, bahwa kenapa saya bisa berpikir sampai sejauh itu gitu ya. Saya ingat dulu juga beberapa tahun yang lalu ada juga kasus kriminal yang sama yang dilakukan hanya karena perasaan cemburu.
gitu. Oh iya, Dipicu iya. oleh perasaan cemburu ya. Ya Salah. itu ya. Jadi dia membunuh mantan pacarnya sendiri gitu. Jadi ya itu hanya karena cemburu gitu. Really gitu ya. Emang harus segitunya gitu ya gitu kan. Nah, ini jadi dan data dari catatan tahunan ya Komnas Perempuan dan Anak memang sangat menyedihkan kalau di kasus perempuan, karena saya concernnya di perempuan dan anak juga, ini banyak kekerasan yang lebih tinggi, kasus yang kekerasan yang dilakukan oleh pacar dibanding kekerasan yang dilakukan oleh suami. Waduh, bahaya sekali. Nah, ini kan ada apa gitu. Ketika sebuah masyarakat itu menjadi sangat agresif, itu berarti ada hal yang perlu diperbaiki di situ ya, karena orang yang agresif itu kan berarti tindakannya hampir tanpa pertimbangan. Seperti itu. Dia hanya berdasarkan impuls ya, apa yang dia rasakan gitu. Dorongan-dorongan yang dirasakan di dalam diri, dan itu tidak bisa dikendalikan dengan baik. Seperti itu. Jadi saya rasa ini yang kadang-kadang di Gen Z itu perlu memperhatikan ya, kemudian perlu mengintrospeksi dirinya sendiri ketika dia bagaimana ketika dia bertindak, berpikir, merasa ya, termasuk merasa dan akhirnya berperilaku seperti itu. Baik Ibu. Jadi akhir-akhir ini juga saya dengar-dengar nih Bu, kalau Gen Z itu perasaannya kadang lebih sensitif, lebih gampang depresi. Terus di dunia kerja itu juga Gen Z itu katanya lebih ada kecenderungan kayak lebih pemalas. Terus kayak mungkin dari generasi-generasi sebelumnya mengeluhkan kalau Gen Z itu resign kerja hanya karena tidak merasa cocok dan tidak merasa gangguan, tidak buruk, kerja itu sangat buruk untuk kesehatan mentalnya dia. Kira-kira apa faktor-faktor yang mempengaruhi Gen Z ini memiliki kesehatan mental yang agak cenderung gampang depresi? Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut? Iya, yang pertama tentu saja teknologi ya. Jadi handphone ya, nih handphone big problem gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena yang pertama gini ya, ada satu hal yang kemudian kadang-kadang orang lupa tentang bagaimana kesehatan mental kita, yaitu apa yang kita asup. Ya, termasuk apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, itu semuanya menjadi faktor penentu gitu ya. Bagaimana kita kemudian mengolah informasi gitu. Nah, tapi karena kalau yang ditontonnya itu cuma TikTok, Instagram, sorry to say gitu ya. Kemudian podcast gitu ya, termasuk podcast gitu ya. Itu semua sifatnya tidak bisa digantikan dengan dengan buku, dengan membaca literatur yang kemudian bermacam-macam sumbernya seperti itu. Apalagi kalau ada yang fanatik gitu ya. Jadi dia hanya mau nonton channel dari si A atau si B atau si C. Nah, ini jadi dia akan terkurung dengan opini yang itu aja gitu. Jadi dengan opini itu kan menurut saya ya, semua yang ada di sosial media itu adalah opini ya. Termasuk kalau misalnya dia ngomong tentang jurnal, kecuali dia mungkin base-nya jurnal ya. Tapi kalau cuma opini-opini biasa, nah itu harus kembali sebagai Gen Z ya, yang justru kemudian menguasai teknologi, itu harusnya kemudian memanfaatkan potensi itu untuk mengkonfirmasi banyak berita yang masuk dalam dirinya ini dengan kemudian literatur yang lebih kaya seperti itu. Jadi itu yang pertama gitu ya. Jadi kenapa kemudian nah yang kedua, isu kesehatan mental itu kan baru-baru aja ya. Pas abis COVID nih ya. Betul banget Ibu. Pas abis COVID itu baru kemudian meledak gitu ya, bahwa orang tuh harus jaga kesehatan mental dan sebagainya. Padahal itu udah dari lama gitu ya. Jadi sudah dari lama sebenarnya isu kesehatan mental itu digaungkan ya. Cuman mungkin bungkusnya bukan kesehatan mental. Kalau kita di Makassar kan misalnya bilang
coba sebelum pergi perbaiki dulu perasaannya, ya kan gitu ya. Perbaiki sholatnya. Ya tenang-tenang dulu gitu ya, jangan buru-buru. Nah itu kan part of gitu ya. Tapi kita tuh cuman orang tua kita nggak ngerti bahwa itu namanya tuh kesehatan mental gitu ya. Ya kenapa sih mukanya cemberut terus, senyum-senyum sedikit, gitu. Tapi kan itu semua menjadi cara gitu ya dari orang tua kita. Nah, kemudian kalau misal memang akhirnya menjadi mudah bosan gitu. Iya. Kenapa? Ya ini tadi kembali lagi pengaruh dari kebiasaan yang terbangun dari akses handphone itu sendiri. Saya kira tinggal sedikit orang-orang yang betah gitu nonton podcast yang durasinya panjang, gitu ya, berjam-jam ya. Orang lebih pilih lihat TikTok yang mudah sekali kita scroll gitu ya, gitu. Sekali kalau misalnya kita bosan gitu, langsung scroll gitu. Itu kan akhirnya menurunkan ya daya konsentrasi kita, kemampuan kita untuk berkonsentrasi pada satu hal dalam jangka waktu yang cukup panjang, kayak gitu. Sementara kalau baca buku nggak gitu. Kalau baca buku mau nggak mau gitu, dan stimulasinya lebih sedikit, sehingga kita perlu upaya konsentrasi itu jauh lebih tinggi. Karena stimulasi di buku cuma apa dong? Tulisan, udah. Betul sekali, Bu. Karena biasanya kalau buku-buku itu yang memang misalnya dia membahas ya, apalagi kalau buku-buku teori gitu ya, bukan buku-buku populer. Kalau buku-buku populer mungkin masih lebih enak gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau buku-buku teori itu isinya paling apa? Paling tulisan, gitu ya, udah selesai gitu. Dan kita ya mau tidak mau harus belajar menikmatinya seperti itu. Nah, ini akhirnya kalau baca buku The Atomic Habits gitu ya, kebiasaan-kebiasaan kecil itu akhirnya kemudian berpengaruh pada kita. Karena dia akan mengubah kita sedikit demi sedikit. Misalnya, orang yang biasanya bisa berkonsentrasi dengan baik, gitu ya. Tapi kemudian terus-menerus mengakses sesuatu yang bisa mudah sekali mendistraksi dia. Ya, misalnya kayak dia rajin banget baca buku nih, gitu. Terus dia kemudian tiba-tiba beralih, gitu ya. Pelan-pelan dia beralih lihat TikTok misalnya. Atau lihat video-video yang singkat-singkat gitu. Percaya aja, nggak usah lama-lama nonton itu gitu ya, mungkin sekitar 2-3 bulan gitu ya, kemampuan konsentrasinya akan turun gitu. Makanya buku Atomic Habits itu bilang gitu ya, termasuk dalam rangka menjaga kesehatan mental kita gitu, menciptakan satu kebiasaan baik itu kita harus menghargai setiap bahkan 1% perubahan yang kita rasakan gitu. Kenapa? 1% perubahan setiap hari itu lebih baik daripada nggak ada perubahan sama sekali. Karena kalau udah 1 bulan, 1% perubahan dalam sebulan itu perubahannya berapa kira-kira? 30% dong ya. Iya. Ya kan, 1% setiap hari kalau itu dilakukan dengan konsisten, maka itu menjadi 30% perubahan di diri kita gitu. Pertanyaannya, seberapa sanggup konsisten itu dilakukan? Betul-betul susah namanya konsisten. Nah itu ya, karena kecenderungannya kita lebih suka mengasup yang istilahnya gampang dikunyah dalam tanda kutip gitu ya. Kalau kayak nonton video dan sebagainya itu kan gampang banget ngunyahnya. Tapi masalahnya sumbernya itu yang tidak bisa kita verifikasi, dan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa kembali lagi, dan bagaimana akhirnya kita bertindak, dan itu mempengaruhi kesehatan mental kita. Makanya para Gen Z itu menjadi perlu ya, saya kira perlu memperhatikan asupan-asupan informasi ya yang dia punya gitu. Terus jangan picky gitu. Jadi ketika menerima informasi, misalnya ya, saya hanya menerima nasihat yang menyetujui pendapat saya. Nah, itu penyakit yang kayak gitu tuh. gitu ya. Misalnya gitu ya, bahwa ya kan nggak apa-apa kalau misalnya kita tidak apa-apa, kita tidak perlu punya literasi yang baik. Yang penting misalnya kita punya uang yang banyak, misalnya kayak gitu. Nah, apakah memang itu benar ya? Apakah premis itu benar gitu ya? Nah gitu ya, gitu. Karena
untuk menjalani kehidupan di dunia ini kita nggak cukup tuh dengan uang yang banyak. Betul. Uang yang banyak nggak tahu kelolanya habis gitu ya. Gitu, dan itu perlu ilmu gitu, perlu belajar, perlu literasi gitu. Jadi sekali lagi kesehatan mental tidak bisa dipisahkan gitu ya dengan kebiasaan-kebiasaan hidup kita sehari-hari kayak gitu ya, termasuk bagaimana menjaga fisik gitu ya. Jadi karena kapasitas fisik akan sangat mempengaruhi kita secara mental gitu. Makanya dulu ada apa? Semuanya masih ingat nggak? Yang mana tuh, Bu? Mensana in corpore sano ya. Jadi aduh. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Oh, gitu. yang itu, teman-teman. Ya, gitu ya. Jadi kalau katanya, tapi kan mohon maaf deh teman-teman kita yang schizophrenia yang ada di pinggir jalan itu sehat kok gitu. Tapi kenapa tuh bisa seperti itu? Apakah beneran sehat gitu ya? Iya. Kalau kita lihat mungkin dia baik-baik aja dari luar gitu. Tetapi bagaimana profil kesehatannya gitu ya? Profil metabolismenya seperti apa? Gitu. Terus kemudian apa yang dia asup ya, bagaimana tindakannya itu nggak bisa kita tidak bisa kita lihat hanya dari kasat mata saja seperti itu. Jadi kapasitas fisik akan sangat mempengaruhi orang. Pernah lihat orang stroke? Pernah. Ya. Orang stroke itu akan sangat berpengaruh pada kondisi emosinya orang yang mengalami stroke itu sendiri. Jadi jangan heran kalau misalnya teman-teman punya keluarga, sahabat, kerabat yang stroke gitu ya, lalu kemudian dia secara mental itu menjadi suka marah-marah gitu ya, lebih emosian dan sebagainya karena kapasitas fisik yang terbatas. Sama kalau Gen Z sih harusnya gitu ya, jangan jadi anak muda jompo. Aja jompo. Itu ya. Penyakit. Iya, kan akhirnya jadi suka ngeluh gitu kan. Iya, betul gitu. Aduh, belum apa-apa. Aduh, capek. Aduh, nggak bisa. Aduh, apa gitu. Kenapa? Kerja keras sedikit. Kenapa sih harus gini? Aduh, ngeluh gitu. Kenapa? Karena kapasitas fisik juga ya nggak dibangun. Nah itu kenapa akhirnya menjadi mudah bosan dalam bekerja gitu ya. Kayak gitu. Akhirnya kalau nggak suka sedikit, akhirnya resign gitu. Nah padahal salah satu ciri Anda punya kesehatan mental yang baik itu adalah ketika misalnya Anda bisa bertahan ya pada satu hal yang kemudian mungkin aja itu membuat Anda bosan gitu ya. Tetapi bertahan pada satu hal yang membuat kita mungkin sudah sangat bosan seperti itu nanti akan melahirkan keterampilan tersendiri ya gitu. Jadi Anda akan punya strategi tuh gimana caranya untuk keluar dari perasaan yang bosan ini tadi kayak gitu. Jadi orang kecenderungannya tidak mau stres sedikit healing, stres sedikit healing gitu ya. Healing stres. Ya. Gitu. Jadi enggak begitu. Jadi kalau kita stres gitu sebenarnya yang pertama yang perlu kita insight gitu ya. Kalau saya sih selalu tanya kayak gini. Ini saya lagi stres nih. Ini Tuhan lagi mau ngajarin saya apa ya? Oh iya. Gitu ya. Iya, jadi ketika kita stres, misalnya ini kita hubungi dosen pembimbing skripsi, kenapa ya nggak dibales-bales gitu ya? Teman-teman ya. Misalnya gitu ya, kenapa ya nggak dibales-bales gitu? Aduh, sudah stres seperti itu ya. Nah, kenapa nggak dibalas-balas? Padahal ini saya udah setiap hari ditanya sama orang tua saya gitu ya. Kemudian belum lagi dari prodi, misalnya mungkin ya sudah menyurati berkali-kali gitu. Padahal ini masalahnya bukan di saya gitu. Nah, berarti mungkin Anda diminta untuk punya keterampilan komunikasi yang baik. Gitu. Gimana caranya menjelaskan keadaan ini sama orang tua, sama prodi, sama orang lain sambil terus memperbaiki komunikasi Anda dengan dosen pembimbing gitu. Jadi jangan dikit-dikit kayaknya ini cobaan, kayaknya ini ujian. Saya butuh healing. Waduh. Saya butuh healing. Enggak gitu ya. Oke, yes. Ya, kita butuh healing tapi after healing apa coba gitu. Betul sekali, gitu ya. Jadi stres itu jangan takut stres ya. Jangan takut stres karena sebenarnya stres itu proses alami dalam kehidupan. Gitu. Kita akan setiap hari mengalami stres. Kalau Anda takut stres, Anda nggak bakal bisa hidup dengan enak gitu ya. Gitu. Karena stres sebenarnya kemudian bisa mengembangkan kalau kita kemudian mengambil pengalaman stres itu dengan
sebaik-baik hikmah istilahnya saya gitu ya, maka seharusnya kita bisa punya insight gitu yang baik bahwa kenapa sih saya mengalami ini gitu. Jadi dan di situ baru muncullah apa istilahnya ide gitu ya, bahwa oh ternyata stres itu sebenarnya cara Tuhan mendidik kita supaya kita bisa bertumbuh gitu. Jadi generasi Z jangan takut-takut gitu ya. Stres itu proses alamiah, iya kan? Iya, Kalau misalnya kayak di Makassar macet aja, wah stres banget. Ngeluh. iya gitu. Jadi kalau kayak gitu ya udah dijalanin aja tuh, proses sabar gitu. Iya, betul sekali, Bu. Itu. Jadi kenapa tadi pertanyaannya kenapa kemudian kenapa sih dikeluhkan Gen Z gitu ya, kayaknya ada yang suka jadi ikut loncat di perusahaan Betul gitu ya. sekali, Bu. Belum lama di Kasihan. sini pindah lagi ke sini. Kalau misalnya Anda kutu loncatnya karena kapasitas pribadi, it's okay. Misalnya Iya. nih, dia sangat berprestasi di perusahaan A, terus dia dibajak sama perusahaan B. Nggak apa-apa, karena keluarnya karena prestasi gitu ya. Jadi dia dibajak, di hire dengan misalnya gaji yang lebih tinggi. Iya. Tapi kalau Anda kutu loncat karena menghindari stres di perusahaan, Beda lagi. kecuali ada underline-nya Kak, misalnya kecuali kalau dia sudah berusaha mengatasi itu dengan segala daya upaya, tetapi itu memang tidak bisa diselesaikan ya, dia betul-betul merasa tidak nyaman. Nah barulah kemudian bisa berpikir bahwa mungkin memang ini saatnya saya meninggalkan lingkungan ini, seperti itu. Tapi harus coba dulu gitu. Harus berjuang dulu ya, Bu, ya. Yes, Betul sekali. Iya. Tadi ada yang menarik tuh, Bu. Ibu tadi ada yang saya garis bawahi sedikit bahwa kesehatan mental itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Yes. Nah, kebiasaan-kebiasaan kecil itu kan juga terbentuk dari misalnya kayak bagaimana parentingnya orang tua, Iya. terus bagaimana lingkungan sekitar. Iya. Jadi kira-kira itu parenting orang tua sekarang itu kan dia agak sedikit berbeda ya, Bu ya. Kalau anaknya nangis sedikit langsung dikasih HP. Yes. Terus Iya. misalnya anaknya terlalu dimanja lah istilahnya sekarang. Kira-kira parenting yang bagus untuk membangun kesehatan mental yang baik untuk anak itu kira-kira seperti apa itu? Iya, kalau kita bicara tentang apa namanya pengaruh pola asuh ya gitu. Jadi salah satu artikel kami itu kemudian meneliti tentang dampak pola asuh pada bullying misalnya, Iya. seperti itu. Kita kerucutkan gitu ya. Jadi kalau pada bullying misalnya memang pola asuh otoriter itu akan menjadi sangat berpengaruh pada bagaimana mindset seorang anak terhadap kekerasan. Misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya orang tuanya otoriter ya lalu sering melakukan kekerasan pada anak, dampaknya pada pelaku misalnya itu dia punya mindset gini, wah kalau ada yang salah nggak apa-apa nih dikerasin gitu, harus dikerasi gitu supaya dia tahu kalau dia salah gitu. Nah kalau korbannya yang mengalami lalu kemudian dia pernah menerima pola asuh otoriter itu gitu, biasanya korbannya akan bilang begini, ya enggak apa-apa, pantas saya diperlakukan seperti ini karena memang saya salah. Caranya hanya kekerasan. Nah, kalau bystander, kalau di dalam bullying itu ada namanya bystander atau saksi yang berada di sekitaran gitu ya. Biasanya kan bullying kayak gitu ya, ada saksi Iya. selalu seperti itu. Nah, itu dia biasanya yang terjadi adalah dia tidak akan bisa menolong. Salah satunya bisa punya mindset bahwa ya memang dia wajar diperlakukan seperti itu sebagai korban karena memang dia melakukan kesalahan, dan caranya untuk menghukum orang yang punya kesalahan itu adalah dengan kekerasan. Nah, sehingga apa yang paling bagus sebenarnya, yang paling baik adalah orang tua perlu memberikan pelayanan gitu ya terhadap anaknya, artinya mengasuh anak dengan baik ya, memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya gitu. Tapi jangan lupa bahwa anak-anak ini nggak cuma butuh materi gitu ya, dia butuh perhatian, dia butuh komunikasi, dia butuh diajari gimana tuh caranya bersosialisasi dengan baik gitu ya. Makin besar-besar sedikit dia butuh tuh bagaimana caranya kemudian mengambil keputusan dengan baik gitu ya, bagaimana kemudian kita mengelola kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita, seperti itu. Tapi gimana caranya kalau mohon maaf nih
udah sampai remaja, bajunya saja harus orang tuanya yang tentukan. Waduh, ada beberapa dari teman-teman mungkin yang begitu ya, Bu ya. gitu ya. Anaknya punya pilihan sendiri, itu tidak pernah diberikan kesempatan untuk menjalani pilihan pribadi seperti itu. Kenapa? Ketika anak-anak tidak pernah menjalani pilihan pribadi dan paham bagaimana mengatasi konsekuensi dari sebuah pilihan pribadi, ya yang namanya mental itu tidak akan terasah. Karena misalnya ada orang tua yang kemudian tidak mau sampai anaknya itu kecewa seperti itu. Anak-anak tidak diizinkan untuk merasa kecewa. Semua keinginannya itu dipenuhi, ya gitu. Nah, hati-hati gitu ya, karena dia akan menjadi sangat sensitif terhadap penolakan, ya, terhadap hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan kehendaknya, gitu. Padahal kalau di dalam rumah sih kita masih bisa kendalikan dong, gitu ya. Tapi kalau di lingkungan gimana? Kalau misalnya dia sama temen-temennya, kita nggak bisa tuh kontrol temennya. Kamu harus ya, pokoknya semua apa yang anak saya bilang kamu harus oke, gitu kan? Nggak mungkin dong, gitu ya. Kemudian kalau misalnya anak saya ngerjain sesuatu, misalnya dia bagian dari kelompok, dia mengerjakan sesuatu, kamu harus bilang bahwa itu semuanya benar dan tidak ada salahnya. Kan nggak mungkin, gitu ya. Sehingga orang tua itu perlu memfasilitasi, ya, proses belajar di anak, baik proses belajar formalnya, yaitu dengan masukkan ke sekolah, maupun keterampilan soft skill seperti ini, seperti pengambilan keputusan, mengatasi penolakan itu seperti apa, gitu ya. Itu bagaimana kemudian bernegosiasi dengan orang lain, berkomunikasi yang baik dengan penuh adab, sopan santun terhadap orang lain, seperti itu. Itu ada di orang tua seperti itu, dan itu yang kebiasaan-kebiasaan kecil. Mohon maaf nih, seperti pemilihan diksi, ya. Betul sekali, Bu. Itu ya. Jadi ada kadang-kadang orang tua ada kadang-kadang keluarga-keluarga dengan diksi yang gampang sekali mengeluarkan diksi-diksi negatif, gitu ya. Misalnya, nggak usah jauh-jauh, misalnya kalau misalnya kamu nggak ranking, kamu bukan anaknya mama. Waduh, itu sakit banget ya. Atau misalnya, kalau kamu nggak langsing, nggak putih langsing gitu, wah itu bukan keluarga kita gitu. Ya, jadi ya, jadi kayak gitu. Nah, itu kan diksi-diksi yang kemudian menyudutkan secara mental seperti itu. Akhirnya apa? Anak-anak akan belajar bahwa saya perlu struggle yang sangat kuat supaya saya bisa mendapatkan cinta lingkungan saya, gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya nanti di suatu masa, begitu ya, ketika ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini, gitu, karena anak-anak seperti ini dipuji sedikit melayang. Gampang baper ya teman-teman. Iya, karena nggak dapat apresiasi dari dalam rumah. Nah, tapi kalau apresiasi berlebihan juga nggak boleh, gitu. Karena akhirnya dia tidak bisa melihat dirinya secara objektif, gitu. Jadi ini nggak gampang ya, gitu. Jadi sebagai orang tua ini tidak akan mudah, gitu ya, tetapi perlu dilakukan. Termasuk kemudian perlu tega membiarkan anak untuk berhadapan dengan konsekuensi pribadinya. Misalnya, taruhlah misalnya dia bilang saya mau ekskul, gitu. Saya mau pilih ekskul A, gitu ya. Ya udah, itu kan bukan terlalu prinsip ya kalau ekskul gitu. Coba deh kita sebagai orang tua, ya udah silakan kamu jalani gitu, ekskulnya gitu ya. Kalaupun ada catatan-catatan, kita tinggal kasih catatan kalau untuk ke Gen Z gitu ya. Catatannya tapi ini ya, A, B, C, D. Udah, gitu. Selama dia tidak melanggar rambu-rambu itu, gitu, lalu kemudian dia jalan. Nanti kalau dia ada kesulitan, apa peran orang tua bagi Gen Z? Perannya adalah teman diskusi, gitu ya. Nah, jadi kita yang kemudian memberikan bagaimana arahannya, apa reasoning yang harus dia punya. Lalu bagaimana pengambilan keputusannya, kita kembalikan lagi kepada Gen Z-nya sendiri. Itu kalau dilatih setiap hari, lama-lama dia akan tahu, oh begini cara pengambilan keputusan yang tepat. Oh begini caranya menghadapi konsekuensi. Karena dalam hidup ini deh nggak ada yang tidak berisiko. Betul sekali. Semua harus dicoba. Iya, jadi saya suka sekali satu ungkapan bahwa hidup ini cuma sekali, gitu ya. YOLO. Ya, jadi ya, betul, tapi bukan it doesn't mean kita harus happy enggak. Justru di situ kita harus mencari
makna hidup yang dalam dengan menelusur berbagai pengalaman. Betul, gitu. Ibu. Jadi termasuk pengalaman yang menantang diri kita sendiri gitu. Jadi perlu punya tuh keinginan untuk challenging ourselves, nggak selalu harus melakukan hal-hal yang mudah, hal-hal yang bikin kita happy. Itu bukan tentang itu happy it's okay, tapi dalam kesehatan mental kita juga perlu kenal yang namanya bermakna. Gitu ya, iya. Sedih juga berarti. Iya, apa makna kita untuk orang lain kayak gitu ya, gitu. Kita happy, tapi misalnya lingkungan kita merasa nggak happy dengan kehadiran kita, wah. Dan bermakna juga. Iya, gitu ya. Kalau dalam bahasa Bugis tuh kita tuh kehadiran orang itu bisa makna kehadiran orang itu bisa ditandai ya dengan 3 ungkapan. Misalnya kalau dalam bahasa Bugis itu namanya ada engka ya. Jadi engka itu artinya ada gitu. Jadi kalau misalnya kita ada orang datang gitu, ada orang engkai gitu. Jadi kalau engkai itu orang yang didatangi itu merasa oh biasa aja gitu, datar. Oh dia datang gitu kalau di bahasa Indonesia kan gitu ya. Tapi kalau dia bilang, hai engkau sih, ini artinya orang ini kehadirannya tidak diharapkan gitu. Aduh datang misalnya kalau kita ada semua kasar itu, kenapa datang misalnya itu kan? Nah itu gimana tuh ya? Anda happy tapi orang di sekitar Anda Tidak happy dengan kehadiran Anda. Itu kan kebermaknaan diri gitu ya. Iya. Nah tapi kalau misalnya dia bilangnya, weh engkau nih. Nah, itu kalau dalam literatur Bugis, wah itu tinggi sekali ya. Berarti orang ini diharap-harapkan ya. Siapa yang tidak mau menjadi orang yang dinanti-nanti? Ya, gitu. Jadi belajarlah mulai sekarang tentang mental health itu bukan semata-mata tentang bahwa sedih sih nggak apa-apa, melewati kesulitan itu nggak ada masalah. Justru itu yang akan melatih Anda secara mental gitu ya, untuk kemudian bagaimana menyajikan alternatif solusi gitu. Kalau nggak pernah susah, Anda nggak akan belajar. Betul, gitu. Tidak akan belajar bagaimana kemudian menjadi orang yang lebih kuat. Karena mental ini ada ototnya sayang ya. Dalam tanda kutip ya. Sama seperti kayak otot badan kita nih gitu ya. Jadi otot badan kita ini kan kalau dia mau berkembang harus diapain? Dirusak dulu gitu ya. Diberi beban ya kan? Iya. Kan banyak tuh literasi tentang gimana harus angkat beban dan sebagainya, dan itu akhirnya membuat otot kita lebih kuat gitu ya secara badan nih. Nah mental sama juga. Kalau kita hanya terus-menerus memberikan kemudahan-kemudahan bagi diri kita gitu ya, kita tidak pernah melatih diri kita untuk sulit ya, mengatasi kesulitan secara mandiri, ya susah kita mendapatkan kesehatan mental yang baik gitu. Jadi otot mental kita tidak pernah terlatih dan kita menjadi sangat mudah sensitif terhadap hal-hal yang sifatnya mungkin dalam pandangan kita itu negatif, walaupun dalam pandangan saya sendiri bahwa stres itu sebenarnya bagian dari pembelajaran ya buat kita gitu kan. Baik Ibu. Jadi saya pernah dengar ungkapan Ibu bahwa ada seorang anak yang mengalami gangguan mental dan dia menyalahkan orang tuanya atas parenting yang buruk. Sedangkan orang tuanya itu juga bilang kalau ini juga pengalaman pertama kali saya jadi orang tua begitu. Dan bisa kita simpulkan teman-teman bahwa menjadi orang tua itu merupakan suatu hal yang sulit dan bukan hal yang gampang. Jadi ada umur-umur tertentu yang memang kita minimalnya seseorang itu memiliki kesiapan mental untuk menjadi seorang tua. Kira-kira untuk Gen Z sendiri tuh Bu, adakah umur yang memang seseorang itu bisa dianggap mentalnya sudah siap begitu untuk memiliki anak, untuk membangun keluarga begitu Bu? Oke, jadi sebenarnya kesiapan dalam memiliki anak, berkeluarga itu sangat subjektif sifatnya gitu ya. Karena itu sangat tergantung dari bagaimana kondisi kesehatan dia saat itu kayak gitu. Jadi ada orang yang siap di usia mungkin awal-awal 20-an gitu ya. Seperti saya pribadi, saya tuh menikahnya umur 22 gitu ya. Belum selesai satu ya. Ya, saya tuh gap year kuliahnya. Jadi saya nggak langsung kuliah pas selesai SMA, gap year setahun. Habis itu
pas mau KKN itu saya menikah gitu. Ya udah siapnya di situ gitu. Jadi nggak bisa dibandingin gitu. Ada orang yang mungkin siapnya nanti umur 30 tahun. Ada orang yang siapnya lebih dari 30 tahun gitu. Jadi nggak perlu dibanding-bandingin gitu ya. Nah, yang pasti adalah untuk menjadi orang tua biar sehat gitu, Anda harus perlu punya yang pertama ya sudah punya konsep ya bagaimana pernikahan yang sehat itu seperti apa. Itu dulu gitu ya. Nah, Anda dulu sendiri yang sehat gitu. Jadi pribadi yang sehat karena pribadi yang sehat menjalin relasi dengan orang lain, kalau dia sehat, pasangannya sehat, itu baru bisa terjadi pernikahan yang sehat. Gitu. Nah, keluarga yang sehat bisa terjadi kalau relasi suami istrinya sehat. Iya, Itu. Jadi nggak bisa tuh jadi bapak ibu yang sehat kalau relasi suami istrinya ini nggak baik. Kayak gitu. Mungkin dia bisa jadi ibu yang baik buat anaknya. Mungkin bisa jadi ayah yang baik buat anaknya. Tapi kalau relasi perkawinannya tidak sehat, bisa jadi yang terjadi adalah mereka berpisah dan masing-masing hanya menjadi bapak dan ibu yang baik buat anaknya. Tapi bisa, yes. Tapi perlu ingat bahwa anak-anak selalu ingin melihat orang tuanya itu bersama, gitu. Jadi paling nyaman buat anak-anak adalah melihat orang tuanya bersama. Betul. Tapi anak-anak pasti juga tidak akan ingin melihat bersama kalau sebagai pasangan ini nggak akur, gitu ya. Iya, berantem terus gitu. Jadi perlu dulu, cuman artinya kesiapan itu juga justru kadang-kadang nih ya pengalaman, biasanya banyak pengalaman bahwa semakin dekat dengan hari artinya semakin kadang kita mau memutuskan itu kayaknya kok banyak ketakutan gitu. Nah, silahkan dibicarakan kalau punya ketakutan seperti itu. Jangan sampai ketakutan yang Anda pikirkan itu kemudian menghalangi Anda untuk bisa melanjutkan ya ke jenjang pernikahan dan terus-menerus merasa nggak siap. Karena kesiapan 100% nggak ada gitu. Tapi kita punya minimal standar gitu ya, bahwa misalnya saya udah bisa menyelesaikan masalah saya sendiri, saya sudah bisa memenuhi kebutuhan saya sendiri. Nah, itu kan minimal seperti itu gitu. Saya tahu gimana caranya menyelesaikan masalah dengan pasangan gitu, karena sejatinya dalam pernikahan nanti ya akan ada pembelajaran seumur hidup ya, karena pasangan kita akan berubah terus tiap hari. Gitu. Jadi salah satu syaratnya ya perlu menjadi long life learner gitu ya. Jadi kalau mau sejahtera tuh pernikahannya, kita perlu menjadi long life learner. Kita nggak bisa, kenapa ya hari ini kamu berubah? Iya, saya emang kamu berubah. Waktu aku nikah sama kamu umur 22, sekarang saya udah umur 35. Gitu ya. Jadi perubahan itu sebuah keniscayaan, tapi jangan takut, manusia itu sudah dibekali oleh Tuhan ya kemampuan adaptif dengan baik. Gitu. Betul sekali, Ibu. Nah, di awal juga tadi Ibu sempat mention terkait teknologi yang mempengaruhi kesehatan mentalnya Gen Z. Yes. Tadi juga sempat juga dibahas tentang parenting. Nah, Gen Z ini kan dia sangat dekat sekali dengan teknologi. Tapi kadang standarnya karena teknologi ini, standar Gen Z itu semakin tinggi banget. Misalnya kayak parenting yang ditonton Nikita Willy, yang ditonton misalnya orang tua Raffi Ahmad. Jadi standarnya Gen Z ini makin lama makin tinggi. Nah, kira-kira menurut Ibu itu peran teknologi dalam membentuk kesehatan mental dan kesehatan mentalnya Gen Z itu seperti apa sih, Bu? Jadi tentu saja sangat berperan gitu ya, karena bisa dibilang bahwa kalau di dalam istilahnya perkembangan di perkembangan mental ya, itu si Gen Z ini disebut sebagai native digital native. Ya, jadi mereka baru melek itu teknologi udah muncul ya, sudah ada gitu ya. Jadi mereka sangat akrab dengan teknologi. Ya nggak apa-apa, punya standar nggak ada masalah gitu ya. Tetapi jangan lupa gitu ya bahwa kita tuh punya keadaan kita masing-masing kayak gitu. Jadi dikembalikan dengan kesanggupan kita masing-masing, dengan budaya di dalam keluarga kita, dengan budaya di tempat kita hidup gitu.
jangan pernah lupa gitu, karena kita semua punya value hidup masing-masing gitu ya. Nikita Willy dengan gaya parentingnya seperti itu gitu ya. Kalau tuh banyak emak-emak yang komen gitu ya, ya iyalah orang dia bisa sesabar itu, orang dia nggak harus nyuci, nggak harus kayak gitu. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya, termasuk dalam hal parenting, pernikahan, whatever, apapun gitu ya. Karena kalau mau bandingin deh dirinya dengan kita di masa lalu aja gitu. Betul. Jadi jangan dibandingkan dengan orang lain, karena orang lain punya caranya sendiri, kapasitasnya sendiri, kompetensinya sendiri, potensinya sendiri gitu ya. Sumber daya yang bisa dia manfaatkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba mau mengikuti Nikita Willy, terus tiba-tiba kita nggak punya sumber daya yang sama dengan yang Nikita Willy punya gitu ya, stres dong gitu ya. Iya betul sekali Bu. Gitu. Jadi mending kalau saya sarannya kalau mau kayak gitu, ya udah kita lihat apa potensi yang kita punya, apa sumber daya yang bisa kita manfaatkan, lalu kita kelola itu sehingga itu bisa membuat hidup kita jadi lebih nyaman dan lebih sejahtera. Gitu. Betul sekali Bu. Nah, jadi berkat teknologi itu juga kan remaja lebih gampang ya Bu ya untuk self diagnosis. Misalnya seperti tadi, dia mengalami kerasahan di pagi hari, dia tinggal buka Google, ciri-ciri orang depresi langsung keluar, langsung self diagnosis. Nah, kira-kira itu seperti apa sih bahwa misalnya kita sebagai remaja atau Gen Z nih membuka hal tersebut dan bagaimana kita tahu kalau diri kita gitu ya. Bagaimana kita tahu kalau diri kita itu betul-betul mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental sehingga perlu dibawa ke psikiater atau psikolog yang serius begitu. Iya, kalau saya gini ya. Jadi tidak mudah ya, karena kita tuh kadang-kadang tidak punya catatan yang baik ya. Ingat bahwa yang namanya gangguan itu salah satu standarnya adalah waktu gitu, waktu dan frekuensi terjadinya keadaan tersebut gitu. Jadi tidak bisa serta-merta gitu, dan tidak bisa juga, dan ketika kita misalnya hanya mengukur-ngukur sendiri, itu sulit kita menjadi objektif gitu ya. Makanya kita butuh orang lain gitu, supaya itu yang bisa memandu kita untuk melihat sesuatu itu menjadi lebih jernih. Taruhlah misalnya ya, saya tuh suka gampangannya, kalau misalnya Anda mau melihat ya bagaimana kita melihat diri, kadang-kadang karena kita dengan diri kita sendiri yang bermasalah, kita tuh seakan-akan melihat diri kita itu sedekat ini gitu. Nah, ketika kita melihat sesuatu sedekat ini, bisa jelas nggak kelihatannya? Nggak bisa ya, itu pasti akan kabur. Beda kalau dia agak jauh sedikit gitu. Nah, itu sebabnya kenapa kita butuh orang lain ya untuk kemudian menilai keadaan diri kita gitu. Kalau misalnya udah mulai ada merasa, aduh saya kenapa ya susah tidur gitu ya, atau aduh kenapa ya saya ini itu, nah itu lebih baik pergi ke profesional gitu. Jadi lebih baik pergi ke profesional, jangan tunggu sampai parah gitu. Kenapa? Supaya kalau misalnya memang itu adalah gejala menuju sebuah gangguan, ada yang namanya secondary prevention untuk menghindari tingkat keparahan gitu. Jadi jangan tunggu misalnya nanti udah tahu gejalanya, misalnya udah nggak bisa tidur beberapa hari, kemudian sulit menikmati keadaan, sudah beberapa 1 minggu kali gitu ya, diajak temennya keluar nggak mau, dia juga mau kumpul-kumpul kemana nggak mau, biasanya suka bikin kopi pagi hari, ini nggak bisa keluar dari tempat tidur, misalnya seperti itu. Jangan tunggu sampai misalnya benar-benar sudah tidak mau makan gitu ya, udah 2 minggu tidak keluar kamar, tidak mau bicara dengan siapapun dan sebagainya, ini udah parah gitu ya. Ya gitu. Jadi lebih baik, dan jangan berguru sama Google. Baca boleh gitu ya gitu. Jadi baca tanda-tandanya ini. Tetapi kemudian ingat ya, karena kadang-kadang ada yang namanya jadi gejala-gejala yang semu gitu. Hanya karena kita berpikir diri kita seperti itu, dan itu akhirnya kayaknya kejadian beneran. Oh iya. Misalnya, saya susah tidur gitu. Nah, pertanyaannya kan pertama, kamu susah tidur tuh ceritanya bagaimana? Ya, kamu memang susah tidur karena sudah berusaha tidur tapi nggak bisa tidur,
Atau kamu susah tidur tapi terus kamu scroll HP. Beda ya Bu ya. Nah, beda dong ya. Kalau dia sudah berusaha fokus untuk tidur, kemudian melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk tidur, dia tetap nggak bisa tidur. Atau misalnya dia bisa menandai tiap kali mau tidur ada pikiran-pikiran yang berisik ya kayak gitu. Itu akan berbeda dengan kalau dia nggak bisa tidur karena scroll HP gitu ya kan gitu. Kalau dia scroll HP-nya ya nggak bisa tidur dong ya karena sinar dari radiasi gitu itu kemudian berjulitkan otak untuk istirahat kayak gitu. Jadi maka memang biasanya disarankan kalau bisa setengah jam sebelum, misalnya mau tidur jam 10, setengah 10 semua layar harusnya udah dimatikan kayak gitu. Jadi udah melakukan ritual sebelum tidur gitu. Ngapain kek gitu ya, rendam kaki kek, sikat gigi, cuci muka kek apa gitu. Jadi punya ritual gitu. Nah, kalau misalnya gejala ini tidak ada, enggak suka scroll HP enggak gitu misalnya. Terus apa usaha kamu untuk tidur? So, udah usaha A B C D. Udah berapa lama? Udah seminggu. Oh ya udah, berarti ini ada nih kayak gitu. Ada tanda kesana. Tapi ketika kita itu sendiri, apakah kita bisa sekritis itu mempertanyakan kepada diri kita? Belum tentu. Itu makanya kita butuh orang lain. Profesional sangat dibutuhkan. Gitu. Nah, cara untuk mengakses cara untuk mengakses itu bagaimana Ibu? Cara mengakses tenaga profesional itu. Karena kadang kan teman-teman Sobat Ava mungkin ada yang mengalami masalah tersebut tapi tidak tahu cara mengakses tenaga profesional itu seperti apa. Dan juga kadang ada juga teman-teman yang takut untuk mengakses tenaga profesional karena takut untuk istilahnya dipandang buruk oleh orang lain. Oke, stigma ya. Iya, stigma. Oke, jadi itu. Yang pertama, cara mengaksesnya kalau misalnya ada di lingkungan Unhas nih, gitu ya. Di Unhas itu ada namanya Pusat Layanan Psikologi, itu free untuk mahasiswa, gitu ya. Jadi, iya. Pusat Layanan Psikologi Unhas itu free ya, untuk mahasiswa itu free. Silakan datang aja di lantai dasar dekat LPPM ya. Tuh, jadi di belakang LPPM itu ada bukan LPPM, LPMP ya. Jadi di bawahnya perpustakaan pusat itu, di situ gedungnya situ. Jadi Pusat Layanan Psikologi Unhas gitu ya. Di situ Anda akan dilayani oleh beberapa profesional ya. Jadi nanti dibuatkan janji temu dan itu bisa tuh. Jadi ketemu sama psikolognya gitu ya. Nah, terus kalau yang berbayar ya juga ada, misalnya kan ada tuh misalnya aduh nanti saya terdeteksi atau apa gitu kan. Gitu. Ya itu jadi silakan cari aja itu bisa di googling, itu nanti akan keluar layanan-layanan psikologi yang ada di Makassar misalnya seperti itu. Jadi kebagian psikiatri juga kita punya fakultas kedokteran Unhas gitu ya. Gitu di situ Anda bisa tanya-tanya gitu ya ke poli-poli di rumah sakit gitu. Saya takut nanti kalau saya ke sana terus nanti saya dikira apa gitu. Oke. Memang itu mesti menjadi pertimbangan ya, stigma di masyarakat, tapi kalau saya yang paling perlu kita pertimbangkan itu adalah kesehatan diri kita sendiri. Karena omongan orang itu nggak bisa kita kontrol. Ya betul. Gitu ya, pikiran orang tentang kita nggak bisa kontrol, termasuk omongan-omongan orang. Jadi nggak perlu takut, datang saja gitu ya. Kalau misalnya ada godaan, nggak usah pergi, nanti dikira gila. Ya udah, daripada gila beneran, ayo kita pergi. Betul gitu ya. Iya, daripada kita betul-betul mengalami gangguan kesehatan mental yang akut ya, yang kronik gitu ya. Mending sekarang aja kita periksakan diri sendiri seperti itu. Jadi dibalik cara berpikirnya gitu ya, gitu. Karena sekali lagi tidak ada orang yang bisa mengurusi diri kita sendiri lebih baik daripada diri kita sendiri dan mungkin Tuhan gitu ya, gitu. Nah, tadi juga sempat terbahas nih Bu, kalau gangguan kesehatan mental yang sulit dideteksi itu yang justru abu-abu Ibu, yang tidak cenderung tidak nampak gejalanya. Nah, peran kita sebagai teman-teman atau keluarga bagi orang yang seperti itu, kira-kira bagaimana Ibu? Bagaimana kita membantu orang yang mengalami gangguan abu-abu tersebut, begitu Bu? Oke, jadi kalau misalnya dia masih tidak jelas seperti itu gitu ya, ini sekali lagi kalau belum jelas berarti kita perlu
mengencourage teman kita gitu ya. Jadi kecuali kalau apalagi kalau kita dia sudah curhat bolak-balik begitu ya. Capek. Gitu ya. Gitu ya. Aduh, ini sebenarnya kenapa sih gitu ya orangnya. Anda juga akan bingung gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau perlu ditemenin gitu, dikasih saran gitu ya. Kayaknya kamu perlu ke profesional deh gitu karena ini sudah bukan kapasitas saya gitu. Jadi kita juga sebagai teman perlu menyadari gitu ya. Apalagi kalau kita udah pada level misalnya tiap kali dia curhat kita cuma bisa bilang sabar ya. Itu udah gak efektif tuh. Ya, gitu. Jadi kalau kita udah sampai di situ kita cuma bisa bilang begitu, berarti sebenarnya kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi saya pikir lebih baik, lebih penting kita encourage ya, kita dorong teman kita gitu bahwa keprofesional itu bukan berarti bahwa kamu memang benar-benar mengalami gangguan, tapi justru ini adalah upaya supaya kamu tidak sampai ke sana gitu. Jadi itu yang perlu diyakinkan itu. Dan ingat, sebenarnya apa yang bikin Anda takut ke profesional? Profesional ini sudah disumpah gitu ya. Iya. Dia tidak akan membocorkan gitu ya kasus Anda ya, kecuali itu dalam rangka pendidikan, itu pun dengan nama yang disamarkan gitu ya, bahkan tidak ada nama sama sekali seperti itu. Hanya mungkin gambaran kasus itu pun mungkin sudah dimodifikasi sedemikian rupa sebagai kebutuhan pendidikan ya. Itu pun biasanya kita minta konsen ya, kita minta izin kepada yang punya kasus gitu. Jadi itu sudah ada etiknya, ada kode etiknya. Bahkan kalau di pendidikan dan layanan psikologi misalnya itu juga sudah ada undang-undangnya gitu. Jadi don't worry. Betul ya Bu. Nah, seperti untuk itu. Ranah terdekat kita sebagai ranah terdekat sebagai teman atau mungkin sebagai keluarga, apakah ada tips Ibu sebagai bagaimana cara kita menjadi pendengar yang baik? Karena tadi kan kata sabar itu kayaknya nggak cukup ya kalau kita kalau teman kita curhat gitu. Kira-kira ada nggak tips supaya kita menjadi pendengar yang baik dan orang yang curhat ke kita itu jadi tenang dan merasa masalahnya itu dapat terselesaikan begitu. Gitu. Ya, jadi ketika kita menjadi orang di luar dari masalah itu, ingat selalu bahwa kita sebenarnya bukan orang yang memberikan solusi, gitu ya. Jadi gitu, karena solusi yang terbaik itu yang paling tahu itu kembali lagi ke orangnya sendiri, gitu ya. Nah, terus gimana tuh caranya jadi pendengar yang baik, gitu ya? Yang pertama, ya didengerin, ya, didengerin tanpa distraksi, ya. Tidak mendengarkan teman kita cerita sambil kita juga main HP, sambil kita sibuk dengan pikiran kita sendiri gitu ya. Nah ini kan yang agak berat kadang-kadang gitu ya, karena apalagi kalau kita sendiri juga sedang punya masalah gitu. Nah berarti kita perlu luangkan waktu supaya kita bisa fokus ya mendengarkan teman kita. Terus yang kedua, sesekali kita perlu memberikan, istilahnya kalau kita di psikologi itu paraphrasing gitu ya, sama kalau kayak nulis artikel gitu. Jadi kita memberikan umpan balik dengan bahasa kita sendiri, tapi itu menunjukkan bahwa kita tuh yes, I'm here to listening ya gitu. Jadi apa namanya, kadang-kadang misalnya dia bilang begini, saya jengkel ya, soalnya dia udah berapa kali nih ingkar janji gitu ya, gitu misalnya ya. Saya nggak dijemput-jemput misalnya ya. Nanti kalau saya telepon terus dia baru, oh iya mohon maaf saya lupa gitu ya. Jadi, nah paraphrasingnya gimana tuh? Misalnya kita bilang, kita kemudian di situ kita membaca perasaannya gitu. Oh berarti di situ ada perasaan diabaikan gitu. Ya udah kita menyuarakan perasaan dia, berusaha menyuarakan perasaan dia. Oh kayaknya kamu merasa diabaikan ya di situ gitu. Iya gitu. Nah itu kan membantu. Nah itu kan meningkatkan trust dia gitu ke kita, bahwa apa namanya, meningkatkan trust dia gitu ya, bahwa memang betul-betul bisa dia bisa apa namanya, percaya sama kita gitu. Kita betul-betul mengerti sama dia. Nah itu sebagai bentuk validasi perasaan juga gitu ya. Nah yang terakhir, kita bisa memberikan pilihan solusi gitu. Selalu pilihan solusi, bukan bukan single solution gitu, bukan gitu ya. Bukan jadi kalau gitu kamu harusnya putus saja gitu. Nah, jangan gitu ya. Jadi
Terus misalnya dia bertanya, jadi gimana? Saya putus atau tetap sama-sama? Nanti kalau tetap sama-sama, konsekuensinya begini. Nanti kalau putus konsekuensinya begini ya. Silakan kamu sendiri yang pilih gitu. Kira-kira kamu bisanya yang mana gitu. Jadi menjadi pendengar yang baik itu susah gampang. Karena bukan hanya mendengarkan, tapi kita juga harus ikut menganalisis gitu ya. Sebenarnya apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan gitu ya. Terus kemudian bagaimana sebenarnya potensi dia dalam menyelesaikan masalah itu, yaitu tadi dengan memberikan opsi-opsi yang bisa dia lakukan gitu. Betul. Jadi betul-betul ya teman-teman, kalau kita menjadi pendengar itu harus pendengar yang betul-betul mendengar, bukan hanya sekedar menyalahkan atau memberi tahu teman kita satu solusi saja. Nah, teman-teman, saya kembali lagi, Bu. Kira-kira ada nggak sih tips buat generasi Z atau mungkin teman-teman Sobat Ava di sana, cara untuk menjaga kesehatan mental mereka itu agar tetap stabil, agar tetap baik begitu, Bu? Oke. Jadi yang pertama supaya bisa tetap stabil, milikilah satu kebiasaan yang positif gitu ya, yang bisa membantu Anda untuk sehat. Olahraga misalnya ya, jadi olahraga itu membantu ya untuk mengurai depresi, mengurai kecemasan seperti itu ya, apalagi itu dilakukan secara rutin gitu ya. Gitu. Dengan badan yang fit, yang berstamina, Anda juga akan lebih jarang mengeluh gitu ya, karena Anda bisa melalui seluruh aktivitas itu dengan badan yang enak dan hati yang gembira, insya Allah gitu ya. Gitu. Yang kedua belajar untuk mengambil insight dari sebuah peristiwa kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar melihat itu yang kasat mata yang langsung dirasakan. Misalnya dia marah-marah dosenku ini misalnya gitu ya. Tapi belajar tuh di situ. Ya mungkin kalau dosen saya nggak marah-marah kali saya tidak lebih teliti ya kayak gitu. Mungkin kalau misalnya dosen saya langsung balas semuanya langsung mungkin saya nggak belajar lebih sabar, misalnya seperti itu. Jadi belajarlah mengambil insight dari sebuah peristiwa. Jadi insight itu bukan hanya apa yang kita pahami, tapi beyond ya, jadi lebih dari itu. Jadi gitu ya, jadi apa pembelajaran yang bisa Anda ambil kayak gitu. Terus punya kemampuan untuk hening gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya. Jadi punya ruang hening dalam diri masing-masing gitu. Ruang-ruang hening ini bisa kita gunakan gitu ya untuk mengukur gitu sampai di mana sebenarnya langkah kita hari ini, apa yang sudah kita lakukan kayak gitu. Jadi refleksi dirinya jauh lebih berjalan seperti itu gitu. Jadi kita mudah tuh introspeksi, bisa jalan juga kayak gitu ya. Apakah selama ini situasi ini berjalan begitu saja, atau memang ini sudah sesuai dengan rencana saya, atau seperti apa kayak gitu. Jadi hidup kita itu bisa menjadi lebih terarah kayak gitu. Yang terakhir sih kalau saya kembali bahwa sebagai manusia jangan selalu merasa kuat sendiri gitu ya. Dalam banget itu. Ya, perlu punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar. Dukungan sosial itu sangat penting gitu ya. Walaupun zaman makin individualis gitu ya. Gitu, tapi ada efek sampingnya ya, teman-teman. Kalau mau hidup di situasi komunal ya, kita harus juga memberikan ruang kepada orang yang kalau dia mau kepo-kepo dikit ya udahlah, nggak apa-apa gitu ya. Anggap angin lalu gitu, aja. Iya gitu. Jadi mau kepo-kepo dikit, kita tuh yang harus pintar-pintar gitu ya, bagaimana mengelola kekepoan ya orang di sekitar kita gitu ya. Betul. Supaya itu menjadi tetap relasi yang fun gitu. Nggak, jangan dikit-dikit stres ditanya gimana, stres gitu ya. Jadi jangan gitu. Jadi dijawab saja dengan baik gitu ya. Itu kemudian spirituality ya gitu ya. Jadi ini riset ya bahwa spiritualitas itu tetap bisa berpengaruh gitu ya terhadap peningkatan harapan gitu ya, bagaimana kita meningkatkan harapan, kemudian mengurangi kecemasan gitu, dan itu akhirnya bisa menjaga kita untuk lebih sehat secara mental gitu. Nah, Sobat Ava, sudah banyak sekali tips-tips yang dikasih oleh Ibu terkait bagaimana menjaga kesehatan mental kita. Yes. Nah,
terakhir nih Bu, kira-kira ada nggak sih pesan dari Ibu buat teman-teman Sobat AFA yang mungkin sedang mengalami gangguan kesehatan mental atau sedang ada masalah pada kesehatan mentalnya? Oke. Kalau buat teman-teman yang mungkin sedang bergelut dengan persoalannya masing-masing gitu ya. Yang pertama itu kalau saya mungkin Anda perlu mengenali dengan baik ya, memetakan dengan baik apa sebenarnya masalah yang Anda alami gitu. Jadi kalau misalnya sulit Anda urai dalam pikiran Anda sendiri, silahkan dituliskan gitu ya. Jadi jangan pernah males untuk nulis gitu ya. Silahkan dituliskan supaya pikiran-pikiran Anda yang rumit itu bisa terurai dengan baik ya. Yang kedua, kemudian silahkan carilah teman bicara yang paling Anda percaya ya, yang bisa membantu Anda untuk memahami gitu ya, memetakan, memahami, kemudian mencari alternatif solusi dari masalah-masalah Anda gitu. Kalau misalnya itu pun sulit, ya silahkan Anda menghubungi profesional gitu. Jadi tidak, sebenarnya di dunia ini nggak ada orang yang pernah benar-benar sendiri kecuali dia sendiri yang mengisolasi dirinya sendiri. Waduh, dalam sekali Bu. Gitu ya. Sobat AFA, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada episode kali ini. Buat Sobat AFA di luar sana yang sedang ada masalah atau sedang merasa kurang enak, dari perkataan Ibu sendiri sudah dapat kita simpulkan, tidak ada orang yang sendiri kecuali dia memang betul-betul mengisolasi dirinya sendiri. Nah, saya ingin berterima kasih banyak kepada Ibu Isti atas semua wawasan yang telah diberikan hari ini. Terima kasih kepercayaannya. Jangan ragu untuk mencari bantuan ya teman-teman, bantuan profesional dan juga mungkin cerita-cerita ke teman atau kerabat sekitar kalian. Baik teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan juga jaga diri kalian masing-masing. Tetap semangat buat yang ada masalah. Stay healthy and strong. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada Misti. Baik, sampai jumpa teman-teman pada episode selanjutnya. Dadah.